Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semua di seluruh penjuru Nusantara dan di seluruh penjuru dunia. Kali ini saya akan memperdengarkan testimoni salawat dari Mas Imam yang ada di Brunei Darussalam. Namun sebelumnya saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua yang belum menekan tombol subscribe agar segera ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah video saya sebelah sini, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video-video terbaru saya. Oke teman-teman, Mas Imam ini setelah menonton beberapa video saya, beliau merasakan dahsyatnya dan begitu dahsyatnya, begitu hebatnya keajaiban salawat, sehingga beliau mengirimkan audio testimoninya dan berbagi cerita kepada kita semua. Nah, kepada teman-teman yang ingin juga berbagi cerita seperti Mas Imam ini, ingin agar audio testimoninya diperdengarkan di channel itu saya, silahkan saja langsung mengantarkan atau mengirimkan audio testimoni lewat WhatsApp saya di 0812 771 62924. Di nomor 0812 771 62924, insya Allah akan saya tampilkan segera setelah saya mendengarkannya. Gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti share live saya di Instagram di sini. Nanti silakan follow Instagram saya di sini, dan silakan di-share sebanyak-banyaknya audio ataupun video testimoni ini, sehingga semakin banyak orang yang termotivasi, semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah setelah mendengarkan ataupun setelah menonton channel video YouTube ini. Dan insya Allah teman-teman yang sudah berbagi cerita dan berbagi kisah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dan rahmat dari Allah SWT. Oke teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mendengarkan bagaimana cerita testimoni yang akan disampaikan oleh Mas Imam seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat kepada aku beserta keluargaku semua sampai saat ini masih diberi kesehatan dan beribu-ribu kenikmatan dari Allah. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ustadz Mukhlis. Dengan beliaulah saya belajar banyak hal dan banyak memulai mengamalkan sholawat hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Imam dari Tulungagung, yang saat ini saya sedang bekerja di Brunei. Ada sedikit testimoni yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua dari keajaiban sholawat yang selama ini saya wiridkan sama saya dawamkan. Kisah saya diawali dengan waktu itu bulan 12. Saya beserta istri memutuskan untuk mengambil mobil dengan cara kredit di sebuah showroom di salah satu kota Tulungagung. Dengan uang muka yang saat itu 18 juta, kami dapat mengambil mobil dengan cara mengkreditnya. Dan dengan harapan kami bisa memulai bisnis kecil, usaha kecil di rumah tanpa harus balik lagi ke Brunei. Tapi selang beberapa minggu kemudian, tak disangka visa yang selama ini saya tunggu-tunggu akhirnya turun juga, dan terpaksa saya juga harus berangkat ke Brunei dengan meninggalkan istri saya yang mengandung waktu itu kurang lebih 7 bulan.
terpaksa saya tinggalkan di rumah. Setelah saya berangkat ke Brunei 1 bulan, saya terima gaji. Akhirnya uangnya saya kirim ke rumah untuk kebutuhan rumah sama anak-anak dan juga untuk mengangsur mobil. Alhasil dengan gaji saya yang belum cukup besar, karena saya masih awal di sini, di majikan baru, gaji pun tidak cukup untuk kebutuhan rumah dan untuk mengangsur mobil. Kami pun bingung, apalagi istri di rumah pun bingung. Akhirnya kami berunding untuk menjual atau mengoffer kredit mobil yang baru-baru kami ambil tersebut, karena beberapa bulan kemudian kebutuhan istri saya juga akan tambah untuk beli keperluan menyambut kelahiran anak kami, juga untuk biaya kelahiran anak kami nanti. Akhirnya istri saya memberikan pendapat agar mobil saya dioper kredit, dan untuk langkah pertama yaitu harus memposting di forum-forum jual beli yang ada di Facebook. Beberapa minggu kami posting. Tiap hari banyak WhatsApp yang masuk ke WhatsApp saya. Banyak sih yang menawar, tapi mereka hanya ingin mengembalikan DP yang sebesar 7 juta, 8 juta, bahkan ada beberapa orang yang ingin mengembalikan DP sebesar 10 juta. Tapi ketika kami respon balik, orangnya pun menghilang, tidak mau menanggapi respon kami. Kami pun mulai bingung. Dan pada saat itulah, di tengah kegaulan kami, di tengah kebingungan kami, saya melihat testimoni yang ada di channel Bapak Ustadz Muklis. Di situ saya banyak belajar, saya banyak melihat testimoni, dan di saat itulah saya dengan diam-diam tanpa memberitahu istri saya mewiridkan sholawat Jibril. Tapi waktu itu saya tidak full bisa mewiridkan setiap habis sholat 5 waktu, karena kerja di sini pun kami tidak bisa mewiridkan habis bakdo sholat fardu. Soalnya ya gitu sih, ikut kerja orang. Jadi senantiasa yang saya lakukan untuk melakukan wirid ya sholat isya jam 11 malam habis pulang kerja, wirid sholawat Jibril 1000 kali, itu saja. Sambil aku terus memposting mobil ke forum-forum jual beli. Dua hari belum ada yang menawar. Sampai 3 hari ada WhatsApp masuk. Ternyata ada yang mau mengoffer kredit mobil saya dengan membayar DP yang full 18 juta, dan dia mau meneruskan bahkan untuk bulan ke depan dan ke depannya ia sanggup mendouble untuk mengangsurnya. Aku pun kaget. Setelah ia tindak lanjuti, malah dia yang ngotot ingin cepat-cepat
segera mengover mobil itu. Alhamdulillah, subhanallah ya Allah. Ternyata ini jawaban dari sholawat-sholawat yang selama ini aku dawamkan. Sehabis sholat isya, sehabis sholat hajat tengah malam. Subhanallah. Selain ia mau mengover kredit itu, ia juga mau mengganti full uang DP. Malah istriku pernah bilang, "Mbak, nanti kalau aku mau melahirkan, mau kan aku minta tolong untuk mengantar aku ke bidan atau ke dokter? Atau nanti kalau aku sebelum kelahiran, kalau aku mau beli-beli barang, boleh kan mengantar aku?" Ya Allah, subhanallah, orang lain bisa jadi saudara. Ia dengan senang hati mau mengantar istri saya kemanapun istri saya membutuhkan dia. Subhanallah ya Allah, kekuatan sungguh luar biasa. Tuhan mengirimkan uluran tangannya, mengirimkan bantuannya lewat orang itu ya Allah. Itu yang pertama. Testimoni yang kedua, di waktu saya kerja di Brunei. Kemarin semua pegawai kena racun masakan yang beracun. Bayam dicampur sama tempe busuk. Biasa kalau orang Jawa makan ndak apa, tapi ndak tahu kenapa ia jadi racun di sini. Semua orang kena, termasuk saya. Kepala terasa pusing. Kaki dan lutut semua ndak bisa digerakkan. Ndak 1-2 kali masuk kamar mandi buat beriak. Sampai 2 hari nggak kerja. Akhirnya tengah malam saya ingat, kenapa aku nggak baca sholawat saja. Di tengah malam sambil tidur saya membaca sholawat, entah berapa kali jumlahnya nggak tahu. Aku baca saja sholawat sambil memegangi perut aku, memegangi gigi aku yang juga sakit, juga memegangi kepala aku, sambil aku usap-usap sama membaca sholawat. Subhanallah, pagi hari ya Allah, sudah enggak bolak-balik lagi ke kamar mandi. Sakit pun hilang semua, langsung sehat ya Allah. Dan waktu itu aku telepon sama istri yang ada di rumah. Dia ngasih saran, suruh cari jambu biji sama apukat, suruh beli di kedai. Mana ada di Brunei kedai yang jualan jambu biji, susah, apalagi apukat, ndak ada. Tapi saya berharap ya Allah, kalaupun ada, kirimkan buat aku. Saya berpikir seperti itu. Saya berpikir dalam hati seperti itu. Ndak taunya pagi hari pintu saya diketuk, pintu bilik, pintu kamar diketuk sama kawan. "Mas, ini ada jambu biji, makan biar cepat sembuh." Ya Allah, subhanallah. Dan setelah itu, setelah saya makan, saya keluar di dapur. Saya ketemu lagi kawan. "Mas, ini ada obat ini buat mampet biar ndak beriak-beriak lagi." Padahal sebelumnya itu istri saya juga ngasih saran, "Mbok sana ke kedai beli obat, beli diapet biar apa. Sini kalau ke kedai jauh, harus jalan kaki beratus-ratus meter. Badan pun gak kuat." Tapi dengan tangan Allah, subhanallah, keluar kamar ada kawan yang ngasih obat, yang ngasih kapsul itu. Subhanallah ya Allah, keajaiban sholawat ya Allah.
Itulah testimoni dari saya. Maka dari itu, kawan-kawan semua, jangan lupa kalau kita punya hajat, punya keinginan baca sholawat, agar kita selalu mendapatkan rahmat, dan kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, tak lupa saya ucapkan beribu terima kasih kepada Ustadz Mukhlis lewat ilmunya dan lewat apa yang saya dapat dari dirinya, dari beliau, dari Ustadz Mukhlis. Saya amalkan semua terijabah. Subhanallah, alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.